mungkin Patrick dengan pilihan-pilihan asistennya, ya dengan komunikasinya, dia sudah preparation. Interview dia saya rasa bagus, dia bilang saya akan coba melakukan yang terbaik, saya akan bawa ini ke Piala Dunia. Hey coach. Hello coach. Hai coach. Halo coach Patrick. Selamat datang dan semoga sukses. Selamat datang di Indonesia, coach Patrick Kluivert. Dan selamat bekerja di Federasi Sepak Bola Indonesia. Yang ada di layar kaca ini adalah suasana di Hotel Mulia Senayan, Jakarta yang akan menjadi tempat konferensi pers pengenalan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bersama dengan ada asisten pelatih yang kemarin juga sudah tiba di Indonesia, Daniel Lansat, tiba di Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 6 sore. Kalau dari rencana, konferensi pers akan dilakukan pada pukul 15. Tapi tampaknya masih ada persiapan yang juga harus dilakukan. Kalau tadi laporan jurnalis Kompas TV di Hotel Fairmont tempat Kluivert menginap, juga tampaknya masih belum ada pergerakan. Kita lanjutkan dialognya masih bersama kami di Kompas TV. Ada Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, dan Bung Isnan Ale, ex pemain Timnas. Bung Isnan, kan Anda tahu betul bagaimana suasana bermain sebagai suatu tim di Timnas. Tapi kalau melihat Patrick Kluivert yang punya waktu begitu singkat menuju bulan Maret, apa yang sebenarnya perlu dia utamakan dalam waktu 2 bulan ini? Ya, yang pertama ya tentu membangun chemistry antar pemain. Tapi saya rasa itu tidak jadi masalah karena tidak banyak perubahan pemain kan. Apa yang sudah dilakukan STY yang sudah bagus, mungkin Coach Patrick Kluivert bisa meningkatkan lagi. Dengan saya setuju dengan tadi apa yang disampaikan Bung Joy, kalau pasti ada komunikasi bagaimana tim ini, apa yang harus ditingkatkan, dan ini saya rasa Coach Patrick juga harus cepat adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia, walaupun itu bukan hanya kendala bahasa ya, saya rasa dengan pemain diaspora dia nggak ada kendala ya, pemain-pemain yang berbahasa, tapi bagaimana mereka harus menjaga psikologi pemain untuk bisa men-effort, memberikan yang terbaik kepada tim. Saya rasa seperti itu. Tapi kan catatan pengalaman dia baik sebagai pemain sepak bola maupun juga melatih itu kan di Eropa. Kemudian ketika ia pertama kali kemudian akan menjadi pelatih Timnas bermain di Asia, apa yang paling berbeda dan mungkin itu bisa jadi tantangan juga? Ya, saya rasa itulah mungkin suatu pelatih yang sering sudah pengalaman di Eropa, ini ya tantangan buat Patrick Kluivert, walaupun secara pemain memang kita tahu Patrick Kluivert adalah suatu pemain yang sangat besar ya di Eropa. Dia bermain di beberapa klub besar di Eropa, AC Milan, di Ajax Amsterdam dan PSG, dan beberapa klub lagi. Tentu berbeda ketika kita menjadi pelatih, karena mungkin yang dibutuhkan adalah faktor latih, dan inilah yang telah dicapai oleh Coach Sintayong menangani timnas. Dia datang di sini dengan niat yang baik, tulus, akhirnya dia bisa dapat faktor laki itu. Ya, saya harap Coach Patrick Kluivert juga datang dengan waktu yang sebentar ini bisa mendapatkan faktor laki dengan kita support, kita dukung semua supporter timnas Indonesia, karena kita juga tahu, kalau bukan faktor federasi, Pak Erick Thohir, mungkin Patrick juga nggak berpikir untuk datang di Indonesia. Saya rasa seperti itu. Kalau untuk semakin cepat akrab juga dengan pemain lokal, pemain dari Liga 1, seperti apa adaptasi yang bisa dikebut nih oleh Patrick Kluivert? Saya rasa mungkin tidak ada kendala ya, karena kita ketahui di asisten Coach Patrick juga kan bisa berbahasa Indonesia, terus ada asisten juga kita yang memang orang Indonesia, direktur kita juga, saya rasa tidak ada masalah untuk komunikasi. Tapi sekarang bagaimana pemain dengan mereka bersinergi semua, karena ini penting. Karena sepak bola itu adalah bagaimana membangun psikologi, biar mereka nyaman, happy, sehingga dia bisa bermain, enjoy, dan lepas di setiap pertandingan. Dengan game plan, taktikal yang disiapkan nantinya oleh pelatih. Oke, Bung Joy, ketika nama Patrick Kluivert pertama kali muncul kan juga ya sempat ada pertanyaan dari juga pada publik. Nah, ketika pertama kali hari ini dia akan muncul ke publik memperkenalkan dirinya, apa yang sekiranya
pernyataan yang harus ia sampaikan, visi misi kah, strategi kah, yang bisa juga untuk mencari hati dari publik sepak bola? Yang pertama dia lakukan sebetulnya dia sudah melakukan beberapa wawancara kan, dia melakukan juga beberapa ada dialog, dia mungkin melakukan beberapa monolog juga untuk menyapa orang Indonesia. Dan menurut saya itu strategi PR yang jitu lah ya. Karena bagaimanapun juga kan ketika dia datang itu menimbulkan kontroversi yang agak berkepanjangan gitu ya. Agak berlebihan juga menurut saya. Tapi memang dia harus melakukan harus mengambil hati dulu. Harus mengambil hati publik Indonesia bahwa bahwa dia memang layak untuk menangani tim Garuda. Layaknya seperti apa? Kalau dilihat dari CV-nya kan memang ya agak kurang meyakinkan gitu ya. Tapi sebagai figur Patrick Kluivert, dia cukup menjual. Artinya dia harusnya punya kepercayaan diri tinggi juga, karena sebagai pemain kan dia salah satu yang terbaik dari sejarah pemain-pemain yang pernah dilahirkan oleh Belanda. Jadi nggak ada alasan bagi dia untuk rendah diri sebetulnya. Karena dia harusnya punya kepercayaan yang tinggi sekali sebagai seorang striker, seorang legenda, bersama Oranje, bersama Ajax, bersama Barcelona. Jadi nggak ada alasan lah buat dia untuk rendah diri dan tidak percaya diri untuk menangani sebuah tim. Meskipun sejarah kepelatihan dia kan nggak terlalu moncer, nggak terlalu bersinar. Terakhir menangani tim Divisi 2 Turki juga nggak bagus. Tapi memang kita tidak bisa menilai seseorang dari raport di belakangnya kecuali ada hal-hal yang sangat istimewa. Saya ingat betul ketika Vincent Kompany ditunjuk untuk menjadi pelatih Bayern Munchen, semua orang ragu karena Bayern Munchen klub yang sangat besar, namanya udah nama kelas dunia gitu ya. Kok yang ngelatih Vincent Kompany dengan sejarah yang mungkin mirip-mirip dengan Kluivert, tapi kan akhirnya berhasil juga. Di satu sisi Amorim hebatnya kurang hebat apa ketika menangani Lisbon, masuk ke Manchester United ternyata juga belum bisa berbuat banyak. Jadi nggak selalu harus dengan sejarah bagus bisa mencetak sejarah bagus juga, nggak selalu juga. Jose waktu masuk ke Porto juga sejarahnya biasa aja, bisa bawa tuh ke Liga Champions bahkan juara gitu ya. Jadi menurut saya kita nggak bisa menilai sekarang. Dan tantangan terbesar kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Kluivert sebelum dia diumumkan, menurut saya ketika sudah namanya terdengar, campaign dia menurut saya oke lah ya. Oke. Nggak istimewa, tapi menurut saya oke untuk merebut hati. Terbukti dari badai serangan terhadap Patrick Kluivert dari katakanlah dari penggemarnya Sintayong itu makin lama makin berkurang. Bahkan saya ikuti di media sosial sudah mulai banyak tuh yang mencetuskan harapannya kepada Patrick Kluivert. Jadi apa yang dia lakukan seperti dia ketika datang di bandara kan kemarin dia memeluk salah satu kru televisi yang pakai baju jersey timnas kan, dia memeluk. Jadi menurut saya itu bagian dari strategi kampanye lah, entah itu settingan atau tidak, tapi bagaimanapun itu sudah merebut simpati. Dan saya rasa itu start yang bagus lah ya. Dengan segala kampanye hitam terhadap dia, saya rasa counternya menurut saya cukup elegan. Oke, kalau dari Bung Isnan melihat gaya dan juga background dari Patrick Kluivert sebagai penyerang tengah yang diprediksikan, berarti kemungkinan kayaknya dia akan lebih agresif deh dalam membuat strategi nanti timnas. Tapi bagaimana nanti dia bisa akan mengadaptasi strategi ala Eropa dengan backgroundnya dia, kemudian diracik agar cocok juga untuk permainan pemain kita? Saya rasa tidak masalah ya, malah dengan kehadiran Patrick Kluivert tentu sangat positif ya, karena kita memang di timnas kita saat ini senior memang kita kelemahan itu kan di finishing di lini depan kita ya. Dengan adanya Patrick Kluivert ya mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif, bisa memberikan warna, bisa memberikan tactical strategi yang nanti bisa diaplikasikan oleh pemain-pemain kita, tentunya pemain di lini depan yang saya harap dari coach Patrick Kluivert. Oke. Sebentar kita tahan dulu. Ini kayaknya di Hotel Fairmont ada Ketum PSSI Erick Thohir. Mungkin boleh dikit aja Pak terkait konferensi nanti Pak Erick. Terkait konferensi nanti Pak boleh dikit. Jam 3 tapi jam 4 berarti ya Pak? Bapak.
Hati-hati ya, Pak. Ayo di jendela dong, Pak. Tampaknya tidak ada keterangan sebelum konferensi pers di Hotel Fairmont, tapi dengan sudah berangkatnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir, harusnya konferensi pers tidak lama lagi karena jarak Hotel Fairmont ke Hotel Senayan juga tidak begitu jauh. Saya mau balik lagi ke Bung Isnan. Bung Isnan kan sebagai mantan pemain timnas, pergantian pelatih kan juga sebenarnya adalah hal yang biasa. Ini apa yang biasanya dilakukan oleh pelatih ketika baru saja datang, baru saja diperkenalkan? Agenda pertamanya itu apa? Ya tentu ketemu dengan federasi pertama, terus staff, coaching semua, ofisial, di mana beliau akan memaparkan visi misinya untuk membangun tim ini. Tentu tidak mudah ya dengan kita baru datang dengan tim yang sudah kebentuk. Paling yang tadi awal saya sampaikan, mungkin Patrick Kluivert akan memberikan masukan apa yang perlu ditingkatkan, karena saya rasa apa yang sudah dilakukan ya tim ini dibangun oleh sangat Coach Sintayong, bagaimana kedekatan Coach STY sama pemain itu sangat luar biasa. Makanya ketika Coach Sintayong pergi, kita lihat bagaimana para pemain, termasuk pemain lokal kita ya, Indonesia sangat kehilangan, karena memang Sintayong bukan saja sosok pelatih, tapi kita melihat sebagai seorang orang tua kepada pemain, di mana dia berhasil, saya lihat bisa membawa Arsenal keluar. Ini saya harapkan dari Patrick Kluivert, karena budaya kita tentu berbeda dengan budaya dari Belanda. Nah, kalau dari kacamata pemain, biasanya apa yang paling semakin mempercepat proses adaptasi ataupun juga bonding chemistry itu, Bung Isnan? Ya, saya rasa pemain tentu akan respect ya sama pelatih, apalagi yang tadi disampaikan Bung Joy, Kluivert punya nama besar sebagai pemain. Saya rasa pemain, walaupun pemain lokal sama pemain diaspora kita, pasti respect sama Coach Patrick Kluivert. Jadi apapun nanti akan disampaikan pasti akan didengar. Semua kebijakan pasti akan didengar oleh pemain, semua official staff-nya, karena pemangku kebijakan itu adalah head coach. Walaupun yang tadi disampaikan sama Bu Joy, asistennya yang bisa komunikasi tapi semua kebijakan pasti akan ada di tangan Patrick Kluivert dengan pengalaman-pengalaman dia di Eropa. Tapi Bung Isnan, kalau Anda melihat dua nama asisten pelatih yang mendampingi Kluivert, ada Daniel Lansat dan juga Alex Pastur, optimistiskah mereka akan jadi tim yang kuat, tim yang solid? Saya rasa pasti ya, sulit ya, karena kan yang nunjuk asistennya tentu Coach Kluivert juga. Nggak mungkin dia datang ke Indonesia, gujuk-gujuk, datang sendiri, tiba-tiba asisten juga. Pasti ada komunikasi sebelumnya di Belanda, siapa yang mendampingi dia akan menangani timnas Indonesia. Kalau Bung Joy melihat dua nama asisten pelatih ini, optimistiskah mereka akan bisa jadi tim yang ya saling mengisi satu sama lain? Kalau ditanya optimis atau tidak, saya optimis. Yang pertama karena Alex Pastur ini memang dia kalau di media Belanda dia dijuluki profesor. Dia memang ahli strategi, master tactician. Dan dia disetarakan bahkan dengan Arsene Wenger, dengan Jose Mourinho, dengan pelatih-pelatih top lah. Jadi saya tidak ada keraguan tentang kapabilitasnya. Dan dia jauh lebih senior daripada Kluivert. Dan itu tidak akan jadi kendala? Memang kemungkinan ada, bukan kendala ya, karena dia lebih senior, tapi dia tidak satu akademi kan, yang satu akademi, dia di Akademi Volendam, sementara yang satu akademi Lansat. Oleh sebab itu secara persahabatan memang Kluivert lebih dekat dengan Danny Lansat. Dan itulah kemudian kenapa juga dia yang minta sebetulnya Danny Lansat itu. Meskipun ya kurang lebih sama sih ya, tapi dia lebih banyak di klub juga kan, dan dia lebih banyak sebagai asisten. Menurut saya soal kalau nanti dia atau mereka akan solid atau tidak, saya yakin sih solid ya, karena antara Kluivert dengan Lansat tidak ada masalah. Mungkin harus ada lebih penyesuaian lagi dengan Pastur, tapi Pastur sudah bersedia dan dia seorang profesional. Jadi rasanya sih ya, kalau kita bicara
orang Belanda profesional, orang Eropa profesional, ya mereka pasti ya yang seperti yang kita harapkan lah. Jadi saya optimis sih mereka akan solid dan mereka sudah menerima ini dengan segala konsekuensinya. Mereka juga baca kan semua masalah apa yang ditinggalkan oleh Sintayong, mereka juga semua pelajari. Bahkan saya yakin data-data seluruh pemain, data-data fisik maupun semualah data keterampilan, data skill semuanya sudah ada di tangan Pastore dan Kluivert. Sementara Kluivert sendiri kan banyak dia berperan sebelum memegang Curaçao, dia kan lebih banyak berperan sebagai asisten dan khusus menangani striker. Karena memang ya keahliannya memang dia seorang striker dengan record-recordnya. Dan ini yang memang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini dengan tim yang ditinggalkan Sintayong ini kan problem terbesar ada di lini depan. Sehingga dia akan khusus juga sebagai leader, tapi juga dia akan menangani striker-striker Indonesia. Kemungkinan akan ada penambahan juga, akan ada mungkin oleh Romeni akan bergabung. Tapi yang sudah ada sekarang, Pak Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, siapapun, Kwante, pasti akan mendapatkan lagi ilmu yang sebelumnya mereka tidak dapat dari Patrick Kluivert. Jadi saya rasa akan ada banyak kemajuan di banyak departemen. Kalau departemen pertahanan saya rasa udah cukup solid ya, dengan kedatangan Martin Pas, Jai Isdes, di tengah Nathan, Tom Hai, semuanya menurut saya udah salah satu yang terbaik sekarang malah di grup gitu loh. Jadi memang kelemahan terbesar ada di lini depan. Jadi menurut saya dengan tugas masing-masing yang sangat jelas, kedepannya akan startnya akan lebih bagus. Tinggal bagaimana semua itu dijadikan dalam satu ramuan yang bisa membawa paling tidak pada pertandingan pertama nanti melawan Australia itu akan ada pembuktian. Kalau saya pribadi tidak mengharapkan, bukan tidak ekspektasi menang, tapi ekspektasi perlawanan yang sangat ketat dengan semangat baru. Ya, jadi kita akan bermain di Sydney dengan skuad Australia juga yang sudah berubah. Pasti tidak akan sama seperti ketika mereka ditahan Indonesia 1-1, tetapi dengan semangat yang baru, dengan warna yang baru. Belum bicara strategi macam-macam ya, rasanya sih bisalah petik poin. Kalau bisa menang ya mukjizat, tapi bukan tidak mungkin juga bisa menang gitu loh. Jadi menurut saya sih masih banyak yang harus kita tunggu. Problemnya adalah dalam 2,5 bulan ini apa yang mau dilakukan. Itu yang menurut saya akan jadi kunci kesuksesan trio ini gitu loh. Kalau 2 bulan ini karena waktu untuk berkumpul mereka sangat pendek. Jadi pada 1 minggu sebelum tanggal 20 Maret baru bisa kumpul. Full tim ya. Dan sebelumnya kan mereka masih sibuk dengan klub masing-masing. Jadi bahkan pada tanggal 20 pun ketika seminggu mereka akan berkumpul, pemain-pemain yang berada di Eropa itu pada Sabtu dan Minggu masih bermain. Gitu loh. Jadi memang ini ada persoalan bagaimana mengumpulkan mereka. Oleh sebab itu berkali-kali saya katakan berapa hari Kluivert ada di Indonesia, kemudian dia akan balik lagi ke Belanda. Dan saya minta sih ya kalau dia dengar gitu ya, ya ketemu dulu lah sama Jai Isdes karena dia captain tim. Dialoglah dengan Jai sebanyak-banyaknya. Lalu kalau siapapun pemain diaspora yang ada di Belanda sekarang tolong ditemui. Kalau tidak bisa ditemui ya conference lah lewat Zoom atau lewat apa gitu. Percepat perkenalan itu ya agar untuk berdialog awal ya. Tapi saya yakin sebelum dia datang ke Indonesia, saya yakin beberapa pemain sudah dia kontak. Ya. Nah kalau dari Bung Isnan kan waktunya singkat sekali untuk tadi adaptasinya, kemungkinan baru bisa main bareng full team itu di pertengahan Maret, mepet banget. Kalau melihat ekspektasi tinggi, apakah kesetaraan dalam permainan, dalam arti apakah Patrick Kluivert akan mengutamakan pemain diaspora agar bisa menarik atau mencapai target itu, atau bisa jadi memberikan kesempatan yang sama juga untuk pemain liga? Ya, saya rasa ini tim kan sudah kebentuk nih. Memang tidak mudah kita merombak ya sesuatu yang sudah dibangun, yang sudah ada fondasinya. Saya rasa siapapun nanti yang dimainkan sama Patrick Kluivert itu mungkin yang terbaik. Tidak terpenting kan, ini kan sudah ada talent-talent sudah ada dari pantauan dan dari pelatih-pelatih ya, baik di Indonesia ataupun di Belanda. Mereka yang terus memantau pemain-pemain kita yang memang nantinya akan bergabung bersama timnas.
saya rasa memang dari segi Coach Kluivert tidak akan banyak perubahan. Tapi harapan kita mudah-mudahan dengan waktu yang mepet ini dia bisa memberikan warna permainan yang memberikan perlawanan nantinya pada tim Australia. Oke. Tapi kalau misalnya pemetaannya sendiri, apakah Patrick Kluivert akan bisa memetakan kekuatan dari timnas saat ini dalam waktu yang begitu singkat? Bung Isnan, tapi tahan dulu, kita akan bahas lagi usai jeda.